Meskipun gempuran puluhan ribu supporter Irak, para supporter timnas Indonesia tidak takut dengan para pendukung Irak. Bendera Indonesia pun berkibar di stadion dengan aksi yel-yel para supporter. Siap memberikan dukungan langsung kepada Sintayong, poster-poster bertuliskan TKI Stop Kerja Demi Indonesia pun bertebaran. Anak asuh Sintayong tak perlu khawatir tanpa dukungan ketika menghadapi Irak, sebab KBRI untuk Irak sudah memastikan bahwa tim Merah Putih akan mendapatkan dukungan penuh. Diharapkan dengan adanya ratusan supporter yang hadir, Indonesia akan terlucut semangatnya untuk mencuri kemenangan. Sementara itu, serba-serbi spanduk para TKI mendukung langsung Indonesia bermacam-macam yang membuat para supporter Irak akan kaget pastinya dengan teriakan para ultras Garuda. Spanduk itu bertulis ada Garuda di hati TKI. Bisa dibilang dimanapun Indonesia bermain, sekalipun di kandang lawan, tidak membuat semangat para penggemar untuk memberikan dukungan. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, ingin menunjukkan rasa senang bersama pertandingan ini, Sintayong dan para pemain berpose bersama dengan ratusan TKI yang mendukung langsung ke lapangan. Didukung ratusan TKI dari Indonesia di kandang lawan, inilah momen yang langka bagi Indonesia. Alokasi tiket pertandingan sebanyak 500, dengan begitu Indonesia, asuhan Sintayong akan mendapatkan dukungan supporter. Kedutaan Indonesia dan grup supporter Indonesia di Kuwait siap mendukung Indonesia. Mereka meminta alokasi 500 tiket kepada Asosiasi Sepak Bola Irak agar semua supporter bisa mendukung langsung, ucap KBRI. Meski begitu, ratusan supporter tetap hadir untuk menyambut kedatangan Elkan Bagot dan kawan-kawan. Para supporter maupun TKI yang ada di Irak mengucapkan terima kasih kepada KBRI karena sudah menyambut timnas Indonesia. Di sisi lain, Indonesia sendiri berangkat ke Irak dengan membawa 25 pemain. Namun, tim asuhan Sintayong rupanya hanya akan diperkuat 23 pemain kala melawan Irak. Sehingga ada dua nama yang tidak ambil bagian karena aturan regulasi FIFA. Dua nama itu adalah Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansah. Dalam postingan, PSSI memberikan informasi terkait pemain sekaligus nomor punggungnya yang terpilih untuk menghadapi Irak. Penyebab Sintayong menyoret Egy dan Edo jelang laga timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi akhirnya terungkap. Nama kedua pemain itu hilang saat akun media sosial resmi Indonesia mengumumkan nomor punggung. Sementara hal ini tentu menjadi sesuatu yang mengecewakan. Pasalnya kedua pemain di atas merupakan beberapa nama yang ikut ambil bagian dalam latihan perdana Indonesia di Irak. Media Inggris juga memprediksi satu pemain jadi sosok berbahaya. Bukan Ramadan Sananta, laga ini akan sangat menentukan bagi kedua tim karena laga perdana biasanya menyimpan beban bagi kedua tim. Apalagi Garuda mengincar kemenangan. Sportmall, media asal Inggris, memberikan prediksi terkait pemain kunci Indonesia ke depan. Menariknya, mereka justru tidak melirik Ramadan Sananta. Dimas Derajat diprediksi akan menjadi penyerang mematikan saat melawan Irak. Salah satunya karena pemain asal Persikabo ini cukup produktif saat bertama timnas. Dimas Derajat merupakan salah satu ancaman utama tim tamu, tulis Sportmall. Sintayong sadar tantangan berat menanti pasukannya. Meski demikian, dia tidak mau fokus ke rekor buruk Indonesia kala bersua Irak. Sintayong menilai Indonesia kini telah berubah. Perubahan itu diharapkan terlihat kala bersua Irak pada malam nanti. Kami tahu Irak adalah tim yang kuat, tetapi aku dapat pastikan Indonesia akan memberikan 100% di lapangan. Anda akan melihat 11 pemain yang berjuang merebut bola di semua posisi. Selain punya rekor buruk di hadapan Irak, Indonesia pun inferior dalam urutan ranking FIFA. Melansir laman resmi FIFA, Indonesia kini berada di ranking 145, sedangkan Irak di ranking 68. Posisi Irak sekarang mencerminkan prestasi mereka di sepak bola Asia. Perlu diketahui, Irak pernah menjuarai Piala Asia pada 2007 silam. Irak menjadi juara di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia. Kala itu Indonesia menjadi tuan rumah pada Piala Asia 2007 bersama Malaysia, Singapura, dan Thailand. Menilik kekuatan sekarang, Indonesia bukan unggulan di hadapan Irak. Akan tetapi Indonesia seharusnya tidak inferior karena semua bisa terjadi dalam pertandingan sepak bola.